sendiri, dia rasa sendiri. Oke. Kalau tadi pagi kita berbicara tentang pengelolaan, sekarang kita berbicara tentang Roma 12. Persembahan yang benar. Ya. Sudah ketemu? Bagi saudara-saudara yang ada di online, ya, biar menjadi berkat ya firman ini ya. Mari kita baca sama-sama. Ayat 1, 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pemimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian berita firman Tuhan hari ini, pembacaannya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Nah, hari ini kita berbicara tentang persembahan yang benar. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan judulnya Living Sacrifices, tapi di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai persembahan yang benar. Nah, hari ini ya, ini tidak ada di sini berbicara tentang uang. Ya. Nggak ada spesifik berbicara tentang uang. Tetapi persembahan yang benar, persembahan yang hidup, hari ini kita belajar yang pertama adalah dikatakan ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, judulnya adalah persembahan yang benar, persembahan yang hidup. Yang pertama, persembahan kita kepada Tuhan bukan uang. Ya. Persembahan kita yang pertama, persembahan yang benar adalah tubuh kita. Tubuh kita. Jadi hati-hati ya, hati-hati dengan tubuhmu. Hati-hati dengan apa yang kamu lakukan dengan tubuhmu, dengan tanganmu, dengan kakimu, dengan matamu, dengan pikiranmu, dengan kepalamu, dengan hatimu, dengan semua yang ada di dalam tubuhmu. Alkitab mengatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi buat kita hari ini, firman ini benar-benar buat kita. Kita mungkin gak punya uang banyak, kita gak punya harta banyak, tetapi ternyata Tuhan memberikan kepada kita bahwa persembahan yang bisa kita bawa kepada Tuhan bukan harta kita, bukan kekayaan kita, tapi Tuhan mengatakan di luar itu engkau bawa tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Persembahan yang benar yang pertama tadi adalah tubuh kita. Yang kedua, Alkitab mengatakan pola pikir yang benar, pikiran yang benar, yaitu pikiran Kristus yang kita bawa kepada Tuhan. Ya. Karena terlalu banyak pikiran dunia ini yang merasuki hidup kita. Terlalu banyak pola pikir dunia ini, pola pikir siapapun yang masuk ke dalam hati kita. Tapi Alkitab mengatakan kita harus berubah. Pola pikirnya harus berubah, diperbaharui, kembali kepada pola pikir Kristus. Orang
Orang bijak mengatakan, you are what you think you are. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu pikirkan dirimu sebagai pecundang, maka tindakanmu tidak mungkin menjadi tindakan pemenang. Kalau kau bilang, aku pemenang, maka kau akan bertindak sebagai seorang pemenang. Meskipun belum menang, tetapi ketika kita memulai sesuatu pertempuran, kelihatan engkau semangat atau tidak. Amin. Jadi ayo kita baca firman ini. Firman ini buat kita. Apa firman ini katakan? Itu tentang kita, itu buat kita. Dan kita harus menghidupinya supaya kita mengalami kuasa firman Tuhan ini. Karena kita mengatakan kebenaranlah yang akan memerdekakan hidupmu. Hanya Tuhan yang adalah kebenaran itu yang bisa memerdekakan hidupmu. Yang lain tidak bisa. Hari ini ibu ini bisa tolong saya, hari ini saya bisa tolong Pak Riko, tapi besok belum tentu. Jadi hari ini kita bersyukur karena siara Tuhan bahwa persembahan yang benar itu, the living sacrifices itu adalah tubuh kita, pola pikir kita, ya. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dengan murahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu menguasai diri menurut ukuran iman masing-masing. Ya. Yang ketiga, persembahan yang mau kita bawa sama Tuhan, yang pertama adalah tubuh kita, yang kedua adalah pola pikir kita, yang ketiga iman. Iman. Ya. Orang benar hidup oleh iman. Orang percaya hidup oleh apa yang dia percaya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Apa itu iman? Ibrani 11 mengatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Imanmu, Tuhan Yesus mengatakan sama ada seorang hamba yang sakit, dia bilang, imanmu telah menyelamatkanmu. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Bukan uangmu yang menyembuhkan engkau, gajimu yang menyembuhkan engkau. Iman. Jangan pernah menjual imanmu hanya karena seorang laki-laki, hanya karena seorang perempuan, hanya karena sebungkus nasi, hanya karena Indomie, hanya karena sembako. Hari Sabtu di Paiho, nanti pas Idul Fitri duduk di depan masjid. Habis dari sini, ntar pindah ke seberang, Klenteng. Wih, di sana nggak ada lu, kabur buru-buru ke sana. Begitu sampai di sana, tempatnya tutup. Nggak bohongin gua, Asep bohongin gua, katanya gua. Yang selanjutnya, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Dengan demikian, ya demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh, tetapi masing-masing adalah anggota terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Yang keempat, yang bisa kita bawa sebagai persembahan yang hidup di luar tadi, yang uang, yang harta, yang apa, bentuk fisik. Alkitab mengatakan karunia. Tadi nomor 3 iman, sekarang karunia. Ya, saya mau katakan sama kita, Tuhan utus kita di sini, Tuhan taruh kita di sini tidak dengan kosong, tidak dengan hampa.
Tuhan taruh di dalam diri kita ada karunia, ada talenta, ada potensi yang harus kita temukan, sehingga lewat inilah kita bisa menjadi berkat buat sekeliling kita. Yang pintar masak, masak. Jualan nasi. Dapat uang, jadi berkat. Bukan Pak, kasihan Pak, udah 2 bulan nggak makan di McDonald Pak, maaf Pak. Contoh, nih contoh. Dengerin nih, contoh. Yang muda-muda, ini udah tua, udah nenek-nenek, masih jualan jalan kaki. Contoh, masih muda-muda, malas. Hah? Lu mau bawa kemana hidup lu kalau malas, kerjanya malas? Minta, jalan-jalan, sana sini. Terus kapan hidupmu bertumbuh? Sebentar di gereja Pak Amos, sebentar di gereja Pak Yohanes, sebentar di gereja Pak Arifin, sebentar di GBI Karanganyar, sebentar di Sarinah, udah nggak ada Pak, udah tutup. Masih ada tapi pindah. Pasar Baru, topas. Lalu kapan kamu menemukan yang ada, yang Tuhan taruh dalam dirimu untuk kamu bisa bermanfaat bagi dunia ini? Masa cari manfaat mulu ke orang lain? Kasihan Pak, kasihan mulu. Yang pertama, tubuh. Yang kedua, pola pikir. Yang ketiga, iman. Yang keempat, karunia. Kalau ini kita urus dengan baik. Tadi pagi berbicara tentang pengelolaan. Segala sesuatu yang kamu urus dengan baik, Tuhan perintahkan pertumbuhan di sana. Urus suamimu akan menjadi suami yang mantap. Urus istrimu menjadi istri yang mantap. Urus anak-anakmu memiliki masa depan yang penuh harapan. Kalau kerja, urus kerjaanmu dengan baik. Sebentar datang, sebentar nggak datang. Sebentar telat, sebentar nggak telat. Udah datangnya telat, pulangnya cepat. Pas ditanya sama atasannya, tadi kan kamu udah telat, kok sekarang udah mau pulang buru-buru? Iya Pak, nggak mau 2 kali telat. Gitu jawabnya. Nggak mau pulang telat, padahal datangnya udah telat. Oke? Ayo. Lewat apakah kita? Ya, Kejadian 1 mengatakan supaya mereka berkuasa. Bagaimana caranya? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Cara berkuasanya gimana? Lewat karuniamu. Menguasai bidang-bidangmu, karuniamu, talentamu. Tadi saya bilang kalau pintar masak sono. Kalau pintar jualan sono. Jadi lewat situ dapat duit, bisa jadi berkat. Atau paling tidak jadi berkat buat dirimu, nggak tergantung sama orang. Kalau orang itu ada, kalau orang itu udah mati, mau cari kemana? Ayo, masa ke gereja nyarinya makan lagi. Sembako lagi, duit lagi. Saya mau bilang sama pengurus, kalau mau bagi sembako sebenarnya nggak boleh, nggak dibagi semua sebenarnya. Kayak absen aja. Yang datang dalam 1 bulan ini siapa aja, itu aja kasih. Ya. Kalau mau mendisiplinkan orang, ntar sakit hati aja lo, biarin aja, hati-hati dulu. Makanya yang setia, ya harus beda dong berkatnya yang setia sama yang tidak setia. Tiba-tiba datang terus karena mau ada bagi-bagi sembako, terus saya nggak kebagian, nggak kebagian. Datang tiap hari Sabtu di sini ibadah, jangan cuma mau berkatnya doang. Emang kita departemen sosial mau kasih lo sembako pas lo datang doang ibadah kagak? Oke? Gak usah lama-lama, mari saya undang bagi berdiri, kita pulang.
Lagu yang tadi bro. Apa itu persembahan yang benar? Yang pertama, tubuh. Yang kedua, pola pikir. 3, iman. 4, karunia, talenta, potensi dalam dirimu. Ya. Masa orang kenal Asep? Asep yang mana? Itu yang suka beler. Masa gitu? Hah? Malu dengarnya kalau bilang dia mana? Dia mana dia? Itu Pak yang suka minta-minta di depan kelenteng. Ya elah. Hah? Begitu dibilang Taufik Hidayat, yang keinget apa? Nah, itu apa? Apa? Itu karunia talentanya. Lionel Messi, bola, ingatnya bola. Hah? Asep, beler, masih ingatnya beler. Jangan dong, masa kita kan katanya perwakilan kerajaan sorga. Sorga itu, aduh ampun. Sorga sudah kasih di sini. Tinggal ditemukan baru diurus dengan baik. Ayo dong, ayo. Masa kita mau ngarapin ini terus? Ayo berubah, ayo berubah. Berubah. Sungguh ku akan Kau Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Sungguh ku takjub akan Kau Bapa, kasih-Mu kekal bagiku. Kaulah yang mengenal hidupku lebih dari siapapun. Kaulah yang mengerti hatiku saat tak ada yang mampu. Rencana-Mu indah bagiku. Sungguh ku takjub akan Kau Bapa, kasih-Mu kekal bagiku. Kau selalu ada bagiku saat semua menjauh. Kau hiburkan dan kuatkan saat ku duka dan lemah. Sungguh ku kagum akan Kau Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Sungguh ku takjub akan Kau Bapa, kasih-Mu kekal bagiku. Sungguh ku kagum akan Kau Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Sungguh ku takjub
akan Kau Bapa. Kasih-Mu kekal bagiku. Sekali lagi, sungguh ku kagum. Sungguh ku akan Kau Tuhan, akan Kau Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, rencana-Mu indah bagiku. Sungguh ku takjub akan Kau Bapa. Kasih-Mu kekal bagiku. Kasih-Mu, kasih-Mu kekal bagiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kekal bagiku. Makasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan mengingatkan kami sekali lagi, persembahan yang kami bawa kepada Tuhan melebihi dari hal-hal fisik yang ada dalam hidup kami ya Tuhan. Pertama Tuhan ingatkan kami bawa tubuh kami, pola pikir kami, iman yang kami punya, yang berasal dari Tuhan itu, bahkan setiap karunia, talenta dan potensi yang kami punya. Tuhan, kami kembalikan semua ini sebagai hormat, pujian, pengagungan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami akan melaksanakan firman ini dalam kehidupan kami, menghidupinya senantiasa. Haleluya, amin. Silakan duduk.